Pernahkah Anda membayangkan sebuah kejahatan yang begitu keji hingga membuat orang baik mempertanyakan segalanya? Apa yang akan Anda lakukan jika sistem yang seharusnya melindungi justru berpihak pada pelaku kejahatan? Cerita ini adalah tentang malam kelulusan yang menjadi neraka, tentang seorang kepala sekolah yang dipaksa menjadi hakim dan algojo. Bersiaplah untuk menyaksikan bagaimana sebuah tragedi di sekolah elit Jakarta membuka kotak Pandora yang penuh dengan kemunafikan, kekuasaan, dan balas dendam yang tak terbayangkan. Bapak Suryo Wijoyo adalah seorang kepala sekolah yang berdedikasi. Seluruh hidupnya ia curahkan untuk SMA Harapan Bangsa, sebuah institusi prestisius di jantung Jakarta Selatan. Baginya, sekolah bukan hanya tempat belajar, melainkan sebuah kawah candra di muka untuk membentuk generasi penerus bangsa. Namun, di balik dinding rumahnya yang mewah di kawasan Pondok Indah, hubungannya dengan sang istri, Dewi, terasa dingin. Dewi lebih sibuk dengan lingkaran sosialita dan arisannya. Dunianya sangat berbeda dari dunia pendidikan yang digeluti Suryo. Konflik terbesar mereka adalah cara pandang terhadap anak-anak orang kaya yang bersekolah di sana. Bagi Suryo, mereka adalah murid yang butuh bimbingan. Bagi Dewi, mereka adalah anak-anak dari teman-teman berpengaruhnya yang harus selalu dimaklumi kenakalannya. Perbedaan pandangan inilah yang akan menjadi bom waktu, yang siap meledak pada malam paling tragis dalam sejarah sekolah itu. Aroma desinfektan dan keheningan mencekam menyambut Suryo di koridor sekolah yang remang. Suara musik dari aula perpisahan terdengar sayup-sayup, kontras dengan suasana horor di depannya. Pintu laboratorium biologi terbuka sedikit, menampakkan pemandangan yang akan menghantuinya selamanya. Di sana, di antara rangka torso manusia dan stoples-stoples berisi spesimen, terbaring sosok Rania Anindita, guru sastra muda kebanggaan sekolah. Seragam batiknya terkoyak, matanya kosong menatap langit-langit, dan isak tangisnya begitu pelan, nyaris tak terdengar. Di sekelilingnya, 3 siswa senior yang baru saja ia saksikan berpidato di panggung, berdiri dengan seringai mabuk dan napas terengah-engah. Waktu seolah berhenti. Suryo merasakan darahnya mendidih, mengubah setiap pembuluh darahnya menjadi kawat berduri. Ia tidak berteriak. Ia hanya merasakan raungan hening di dalam dadanya, sebuah raungan yang meruntuhkan seluruh keyakinannya pada dunia pendidikan. Suryo tidak ingat bagaimana ia bisa menyeret ketiga pemuda itu keluar dari ruangan. Yang ia ingat hanyalah kekuatan brutal yang tiba-tiba merasuki tubuhnya, kekuatan yang lahir dari amarah murni. Ia membanting mereka ke dinding koridor, mengabaikan teriakan dan makian mereka. Setelah mengunci mereka di ruang konseling, ia kembali ke laboratorium. Rania masih di posisi yang sama, memeluk tubuhnya sendiri seolah mencoba menyatukan kembali kepingan jiwa yang telah hancur. Suryo melepas jasnya, dengan hati-hati menyelimuti bahu Rania yang gemetar hebat. "Ibu Rania, saya di sini. Anda aman sekarang," bisiknya, suaranya serak karena emosi yang tertahan. Tidak ada jawaban, hanya getaran tubuh yang semakin kencang. Di bawah cahaya lampu neon yang berkedip-kedip, Suryo melihat masa depan seorang guru cemerlang telah direnggut paksa, digantikan oleh trauma yang mungkin tak akan pernah sembuh. Perjalanan pulang ke rumah terasa seperti melintasi neraka. Lampu-lampu gedung pencakar langit Jakarta yang biasanya menenangkannya, kini tampak seperti mata-mata raksasa yang mengejeknya. Ia memarkir mobilnya di garasi, namun tak sanggup untuk keluar. Ia hanya duduk di sana, di dalam keheningan mobil mewahnya, merasakan bau parfum Rania yang samar bercampur dengan bau alkohol dari napas para pelaku. Pikirannya berpacu liar. Bagaimana ia akan menjelaskan ini kepada polisi? Kepada dewan sekolah, dan yang paling menakutkan, kepada istrinya Dewi. Ia tahu salah satu dari anak-anak itu adalah Reza, putra sahabat karib Dewi. Seketika, rasa mual menjalari perutnya. Ia tahu pertempuran ini tidak akan terjadi di ruang sidang, tetapi juga di bawah atap rumahnya sendiri. Malam itu, ia bukan hanya seorang kepala sekolah yang gagal melindungi gurunya, tetapi juga seorang suami yang akan menghadapi pengkhianatan dari orang terdekatnya. Dewi menunggunya di ruang keluarga. Gaun malamnya yang gemerlap masih melekat sempurna. "Kamu dari mana saja, Mas? Acaranya sudah selesai dari tadi. Tante Rina, mamanya Reza, tadi mencarimu," katanya dengan nada ringan, sambil membolak-balik majalah fashion. Suryo menatapnya, mencoba mencari secercah empati di mata istrinya, namun yang ia temukan hanyalah ketidaksabaran. "Ada insiden di sekolah,"
ucap Suryo pelan, suaranya berat. Dewi mengangkat alis. Insiden apa? Anak-anak biasa berkelahi kalau sudah minum sedikit. Jangan dibesar-besarkan, Mas. Nanti merusak nama baik sekolah. Kata-kata itu diucapkan dengan begitu enteng, bagaikan belati yang menusuk langsung ke jantung Suryo. Ia menyadari di mata Dewi, yang terpenting bukanlah kebenaran atau keadilan, melainkan reputasi dan citra di kalangan elite Jakarta. Malam ini, jurang di antara mereka terasa semakin dalam dan tak terseberangi. Amarah yang sedari tadi ia tahan akhirnya meledak. Ini bukan perkelahian biasa, Dewi, bentak Suryo, membuat istrinya terlonjak kaget. Reza dan teman-temannya, mereka memperkosa Bu Rania di laboratorium. Keheningan yang menyusul setelah kalimat itu lebih memekakkan telinga daripada teriakan apapun. Dewi menatapnya dengan mulut sedikit terbuka, matanya membelalak tak percaya. Tapi kemudian ekspresinya berubah, bukan ngeri, bukan simpati, melainkan keraguan dan pembelaan diri. Tidak mungkin, Reza anak yang baik, mungkin gurunya yang memancing. Dia kan masih muda, cantik, kenapa dia masih di sekolah selarut itu bersama murid-murid? Setiap kata yang keluar dari mulut Dewi terasa seperti tamparan bagi Suryo. Ia melihat wanita yang dinikahinya selama bertahun-tahun kini telah berubah menjadi monster bermuka dua, yang lebih memilih membela pelaku demi menjaga hubungan sosialnya. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Suara mereka saling bersahutan, memantul di dinding marmer rumah mewah mereka. Mereka masih anak-anak. Mas, masa depan mereka bisa hancur. Jerit Dewi, air matanya mulai mengalir, air mata buaya yang membuat Suryo muak. Dan masa depan Rania? Bagaimana dengan hidupnya yang sudah mereka hancurkan? Dia juga anak seseorang, Dewi. Balas Suryo, suaranya bergetar karena marah dan kecewa. Ia menyadari bahwa ia sendirian dalam pertarungan ini. Istrinya telah memilih pihak. Di malam yang sama, saat seorang wanita muda kehilangan segalanya, Suryo pun merasa kehilangan pernikahannya. Ia meninggalkan Dewi yang masih menangis histeris di ruang keluarga, lalu berjalan ke balkon. Menghirup udara malam Jakarta yang pengap, ia merasakan beban dunia di pundaknya. Ia harus mencari bantuan, seseorang yang bisa ia percaya. Satu-satunya nama yang muncul di benaknya adalah Bima, adiknya. Bima adalah kebalikan dari dirinya. Jika Suryo adalah seorang akademisi yang percaya pada sistem, Bima adalah seorang pengusaha keras yang hidup di dunia abu-abu Jakarta, yang percaya bahwa uang dan kekuatan bisa menyelesaikan segalanya. Suryo menekan nomor Bima dengan tangan gemetar. "Bim, aku butuh bantuanmu," kata Suryo tanpa basa-basi begitu telepon tersambung. Mendengar getaran dalam suara kakaknya, Bima langsung tahu ini bukan masalah biasa. "Aku datang sekarang, kirim lokasi," jawab Bima singkat dan tegas. Setengah jam kemudian, sebuah mobil SUV hitam legam berhenti di depan rumah Suryo. Bima turun, penampilannya kontras dengan Suryo yang masih berjas kusut. Ia mendengarkan cerita kakaknya dengan tenang, matanya yang tajam tidak pernah lepas dari wajah Suryo yang pucat dan putus asa. Setelah Suryo selesai bercerita, Bima terdiam sejenak, menyalakan sebatang rokok kretek. Asapnya mengepul di udara malam yang lembab. "Sistem tidak akan berpihak padamu, Mas," kata Bima pelan, suaranya dalam dan berat. "Orang tua mereka punya uang, punya koneksi. Mereka akan menyewa pengacara terbaik. Mereka akan memutarbalikkan fakta. Pada akhirnya, guru itu yang akan disalahkan. Mereka akan bilang dia yang menggoda, dia yang mencari kesempatan." Kata-kata Bima adalah racun, tetapi Suryo tahu itu adalah kebenaran yang pahit. Harapannya pada sistem peradilan yang adil mulai retak. "Lalu aku harus bagaimana, Bim? Diam saja?" tanya Suryo, nadanya penuh keputusasaan. Bima menatapnya lekat. "Kita coba dulu jalur resmi, tapi jika mereka bermain kotor, kita akan bermain lebih kotor. Aku pastikan itu. Kamu tidak sendirian, Mas. Aku di belakangmu." Keesokan harinya, mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Berita tentang insiden di SMA Harapan Bangsa menyebar seperti api. Namun, narasi yang beredar di grup-grup WhatsApp para orang tua murid sudah terdistorsi. Rania digambarkan sebagai guru genit yang sengaja menjebak murid-murid kaya. Para orang tua pelaku, dipimpin oleh Tante Rina, Ibu Reza, mulai melancarkan serangan balik. Mereka datang ke sekolah dengan tim pengacara, menuntut Suryo untuk tidak melaporkan kasus ini ke polisi, mengancam akan menuntut balik atas pencemaran nama baik.
Suryo merasa seperti dikepung oleh serigala. Ruang kerjanya yang biasa terasa nyaman, kini menjadi medan pertempuran yang menyesakkan. Ia melihat wajah-wajah angkuh para orang tua itu, yang tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan, hanya kemarahan karena masalah ini mengganggu kenyamanan mereka. Di tengah kekacauan itu, Suryo memutuskan untuk mengunjungi Rania di apartemennya yang sederhana di kawasan Bintaro. Ia harus meyakinkannya untuk membuat laporan resmi. Namun saat ia tiba, ia melihat pemandangan yang menyayat hati. Apartemen itu sudah setengah kosong. Kardus-kardus bertumpuk di sudut ruangan. Rania sedang melipat pakaiannya, gerakannya seperti robot, matanya bengkak dan kosong. "Saya akan pergi, Pak Suryo," katanya dengan suara datar, tanpa menoleh. "Saya tidak bisa lagi tinggal di kota ini. Saya tidak mau berurusan dengan mereka." Suryo melihat ketakutan dan keputusasaan yang begitu dalam di mata Rania. Wanita itu tidak hanya hancur, ia juga merasa terancam. Ia tahu, melawan keluarga-keluarga itu seperti menabrakkan diri ke tembok baja. Suryo mencoba membujuknya. "Bu Rania, kita harus melawan. Kalau kita diam, mereka akan menang. Mereka akan melakukannya lagi pada orang lain," kata Suryo dengan nada memohon. Rania akhirnya menatapnya, dan untuk pertama kalinya, Suryo melihat kilatan emosi di matanya. Amarah. "Melawan? Pak Suryo tidak tahu rasanya jadi saya. Seluruh dunia akan menyalahkan saya. Mereka punya uang, mereka punya kuasa. Mereka akan menguliti saya di media, di pengadilan. Saya sudah hancur, Pak. Jangan paksa saya untuk dihancurkan lagi dan lagi." Teriak Rania, air matanya kembali mengalir deras. Ia ambruk ke lantai, terisak-isak. Suryo merasa tak berdaya. Ia ingin memeluknya, menenangkannya, tapi ia tahu sentuhan fisik hanya akan membuatnya semakin takut. Ia sadar, ia telah memintanya untuk berperang, padahal Rania sudah menjadi korban yang terluka parah. Dengan berat hati, Suryo meninggalkan apartemen Rania. Sebelum pergi, ia menyelipkan sebuah amplop berisi uang dan secarik kertas di atas meja. Di kertas itu ia menulis, "Keadilan akan datang, saya berjanji." Ia tidak tahu apakah Rania akan membacanya, atau apakah ia bahkan percaya pada kata-katanya. Dalam perjalanan kembali, teleponnya terus berdering. Panggilan dari dewan sekolah, pengacara, dan wartawan yang entah bagaimana sudah mengendus berita itu. Dunia Suryo terasa runtuh. Ia merasa bersalah karena telah mendorong Rania. Mungkin Rania benar, mungkin melarikan diri adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Namun, di dalam hatinya benih dendam yang ditanamkan Bima mulai tumbuh. Jika sistem tidak bisa memberikan keadilan, mungkin ia harus menciptakannya sendiri. Beberapa hari kemudian, sebuah keajaiban kecil terjadi. Entah karena membaca pesannya atau karena percikan keberanian terakhir, Rania setuju untuk melapor ke polisi. Suryo merasa secercah harapan, namun harapan itu padam secepat kilat. Proses penyelidikan di kantor polisi terasa seperti sebuah sandiwara yang buruk. Penyidik yang menangani kasus itu tampak lebih tertarik pada detail-detail yang menyudutkan Rania. "Kenapa ibu masih di sekolah malam-malam? Apakah ibu minum alkohol juga? Kenapa ibu tidak berteriak?" Pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan dengan nada meremehkan, membuat Rania harus menghidupkan kembali traumanya berulang kali. Suryo yang mendampinginya hanya bisa mengepalkan tangan di bawah meja, menahan amarah yang membara melihat ketidakadilan di depan matanya. Sementara itu, di luar kantor polisi, para orang tua pelaku sudah menunggu dengan senyum puas. Mereka terlihat santai, seolah yakin bahwa anak-anak mereka akan bebas. Ibu Reza bahkan mendekati Suryo dengan tatapan mengejek. "Tidak akan ada gunanya, Pak Suryo," bisiknya dengan senyum sinis. "Anda salah memilih lawan. Sebaiknya Anda urus saja sekolah Anda sebelum semuanya hancur." Ancaman itu begitu gamblang. Suryo melihat bagaimana uang bisa membeli segalanya, bahkan kebenaran. Ia melihat Rania keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah pucat pasi, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia tahu, proses hukum ini hanya akan menjadi panggung penyiksaan kedua bagi Rania. Harapannya pada keadilan resmi benar-benar musnah. Kabar tentang penyelidikan itu akhirnya meledak di media massa. Stasiun televisi dan portal berita online berlomba-lomba meliputnya, namun dengan sudut pandang yang bias. Foto-foto Rania dari media sosialnya disebar, dibumbui dengan narasi liar yang menggambarkannya sebagai wanita penggoda. Sebaliknya, foto-foto para pelaku ditampilkan sebagai remaja berprestasi yang masa depannya terancam oleh tuduhan palsu. Opini publik terbelah, namun banyak yang termakan oleh kampanye hitam itu.
Setiap kali Suryo menyalakan televisi atau membuka internet, ia merasa mual. Ia menyaksikan bagaimana seorang korban dihakimi dan dicerca oleh masyarakat, sementara para pelaku dilindungi oleh benteng kekayaan dan kekuasaan keluarga mereka. Di rumah, situasinya semakin buruk. Dewi sepenuhnya berada di pihak sahabatnya. Ia menuduh Suryo telah menghancurkan hidup Reza, hanya karena ego pribadi. "Lihat apa yang sudah kamu lakukan, Mas. Semua orang membicarakan ini." Rina sampai stres. "Reza tidak mau keluar kamar. Semua ini karena kamu memprovokasi guru itu." Cerocos Dewi setiap kali mereka bertemu. Suryo sudah tidak punya tenaga untuk berdebat. Ia merasa hidup dengan orang asing. Wanita yang dulu ia cintai kini menjadi perwujudan dari semua yang ia benci. Kemunafikan, keegoisan, dan kebutaan moral. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, seringkali hanya duduk di dalam mobilnya di tempat parkir, mencoba mencari ketenangan yang tak kunjung datang. Puncak dari sandiwara hukum itu adalah ketika kasusnya dihentikan karena kurangnya bukti. Sebuah keputusan yang sudah bisa ditebak. Para pengacara keluarga pelaku berhasil membangun narasi bahwa semua terjadi atas dasar suka sama suka. Rania hancur total. Suryo merasa seperti gagal total. Malam itu ia menelepon Bima. "Kau benar, Bim. Semuanya sandiwara," kata Suryo. Suaranya terdengar kosong. Di seberang telepon, Bima terdiam sejenak. "Aku sudah menduga ini akan terjadi, Mas. Sekarang, katakan padaku, apakah kita akan membiarkan mereka lolos begitu saja?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Itu bukan lagi pertanyaan tentang hukum atau moralitas. Itu adalah pertanyaan tentang pembalasan. Dan di dalam hatinya yang terluka, Suryo sudah tahu jawabannya. Suryo tidak menjawab. Ia hanya menutup telepon. Keputusasaan yang pekat menyelimutinya. Hari-hari berikutnya, ia mencoba menghubungi Rania, namun nomornya tidak lagi aktif. Ia datang ke apartemennya, tetapi tempat itu sudah kosong melompong. Rania telah lenyap, ditelan oleh kota yang kejam ini. Perasaan bersalah menggerogoti Suryo tanpa henti. Seharusnya ia tidak memaksanya melapor, seharusnya ia membiarkannya pergi dan memulai hidup baru. Obsesinya pada keadilan justru telah menyeret Rania ke dalam neraka yang lebih dalam. Ia merasa tangannya berlumuran darah, bukan darah fisik, tetapi darah dari jiwa seorang wanita yang telah ia dorong ke tepi jurang. Suatu pagi saat Suryo tiba di sekolah, ia disambut oleh kerumunan wartawan. Blitz kamera menyilaukan matanya, mikrofon disodorkan ke wajahnya. Di tengah kerumunan itu seorang wanita paruh baya melemparkan segelas kopi panas ke arahnya. Cairan panas itu membasahi kemejanya. "Dasar kepala sekolah bejat, membela perempuan gatal dan menghancurkan masa depan anak-anak," teriak wanita itu. Suryo hanya terdiam. Tidak merasakan panasnya kopi, hanya merasakan dinginnya kebencian dari dunia di sekelilingnya. Ia menyadari bahwa ia bukan lagi pahlawan dalam cerita ini. Di mata banyak orang, ia adalah penjahatnya. Ia berjalan menembus kerumunan, masuk ke dalam gedung sekolah yang terasa asing, dan menuju ruang kerjanya untuk yang terakhir kali. Ia sudah memutuskan, ia akan mengundurkan diri. Di dalam ruang kerjanya, ia menulis surat pengunduran diri. Tangannya gemetar, melepaskan sekolah yang telah ia bangun dengan keringat dan air mata terasa seperti mencabut separuh jiwanya. Tetapi ia tahu, ia tidak bisa lagi memimpin. Ia telah gagal. Setelah menyelesaikan suratnya, ia melihat sebuah bingkai foto di mejanya. Foto Rania bersama tim debat sekolah yang ia bimbing, tersenyum bangga setelah memenangkan sebuah kompetisi. Senyum yang begitu tulus, penuh harapan. Senyum yang kini telah hilang selamanya. Rasa sakit yang tajam kembali menghantam dadanya. Ini bukan akhir, ini tidak boleh menjadi akhir. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Bima. "Lakukan," hanya itu yang ia katakan. Suaranya dingin dan mantap. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi jalan kembali. Bima tidak banyak bertanya. Ia sudah menyiapkan segalanya. Beberapa hari kemudian, berita mulai menyebar di kalangan terbatas. Reza, Bagas, dan Dimas, ketiga pelaku itu, menghilang. Mereka diculik dari sebuah kafe tempat mereka biasa berkumpul. Tidak ada saksi, tidak ada jejak, hanya sebuah mobil van hitam yang terekam samar di CCTV dari seberang jalan. Para orang tua yang tadinya angkuh dan pongah, kini dilanda kepanikan. Mereka menggunakan semua koneksi dan uang mereka untuk mencari anak-anak mereka, tetapi hasilnya nihil. Bima telah melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Jakarta yang luas seolah telah menelan ketiga remaja itu tanpa sisa.
Suryo tidak tahu detail dari rencana Bima, dan ia tidak mau tahu. Ia hanya menunggu. Penantian itu adalah siksaan tersendiri. Setiap dering telepon membuatnya terlonjak. Setiap berita di televisi membuatnya cemas. Ia telah melewati batas yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lewati. Pria yang dulu percaya pada hukum dan ketertiban, kini telah menjadi konspirator dalam sebuah aksi balas dendam yang brutal. Ia menatap bayangannya di cermin, melihat sosok yang lelah dan asing. Apakah ini yang dinamakan keadilan, atau ia hanya telah menjadi monster yang sama dengan mereka yang ia benci? 3 hari kemudian, sebuah panggilan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Suara Bima terdengar di seberang. "Sudah selesai, Mas. Mereka tidak akan pernah melupakan pelajaran ini seumur hidup mereka." Bima kemudian menceritakan secara singkat. Ketiga remaja itu dibawa ke sebuah gudang kosong di daerah Marunda. Di sana, mereka dibuat merasakan ketakutan, ketidakberdayaan, dan penghinaan yang sama seperti yang dirasakan Rania. Tidak ada kekerasan fisik yang fatal, tetapi jiwa mereka dihancurkan berkeping-keping. Setelah itu, mereka ditinggalkan di pinggir jalan tol, linglung dan trauma. Sekarang mereka tahu rasanya menjadi korban, tutup Bima. Suryo menutup telepon, merasakan campuran antara lega dan rasa bersalah yang luar biasa. Ketika Suryo pulang ke rumah malam itu, ia menemukan Dewi sudah mengemasi barang-barangnya. Di atas meja tergeletak sebuah surat pendek. "Aku tahu ini perbuatanmu. Aku tidak bisa hidup dengan seorang monster. Selamat tinggal." Suryo membaca surat itu tanpa emosi. Pernikahannya sudah lama mati. Kepergian Dewi hanyalah formalitas. Rumah besar itu terasa semakin kosong dan dingin. Ia sendirian sekarang, dengan hantu dari keputusannya. Ia telah mendapatkan pembalasannya, tetapi ia kehilangan segalanya. Pekerjaannya, istrinya, dan mungkin juga jiwanya. Apakah semua ini sepadan? Ia tidak tahu. Beberapa minggu berlalu dalam keheningan. Suryo mulai merencanakan hidup barunya. Mungkin pindah dari Jakarta, memulai bisnis kecil dengan bantuan Bima. Suatu sore saat ia sedang membereskan sisa-sisa barang di ruang kerjanya di rumah, ia menemukan sebuah buku catatan milik Rania yang tertinggal di laci. Ia membukanya, menemukan tulisan tangan Rania yang rapi, penuh dengan kutipan puisi dan rencana-rencana mengajar. Di halaman terakhir, ada sebuah nomor telepon dengan nama Bibi Lastri, Solo. Didorong oleh rasa penasaran dan rindu yang aneh, Suryo memutuskan untuk menelepon nomor itu. Ia hanya ingin tahu bagaimana kabar Rania, apakah ia baik-baik saja di kampung halamannya. Seorang wanita tua dengan suara lembut menjawab telepon. Suryo memperkenalkan dirinya dengan hati-hati. "Saya Suryo, Pak. Dulu kepala sekolahnya Nduk Rania di Jakarta. Saya hanya ingin tahu bagaimana kabarnya sekarang." Keheningan menyusul di seberang sana, dipecah oleh isak tangis yang tertahan. Hati Suryo mencelos. "Ada apa, Bu?" tanyanya, suaranya bergetar. Wanita itu, Bibi Lastri, akhirnya berbicara di antara isak tangisnya. "Nduk Rania, sudah tidak ada, Pak. Dia meninggal 3 minggu yang lalu. Jantungnya tidak kuat, kata dokter, karena stres berat dan depresi." Dunia Suryo serasa runtuh untuk kedua kalinya. Tubuhnya lemas, ia terduduk di lantai, telepon masih menempel di telinganya. Rania sudah meninggal. Ia meninggal bahkan sebelum Suryo memerintahkan Bima untuk melakukan balas dendam. Semua yang ia lakukan, semua batas yang ia langgar, semua itu sia-sia. Balas dendamnya tidak sampai kepada Rania. Keadilan versinya hanyalah sebuah pertunjukan kosong yang dipentaskan di depan kuburan. Rasa bersalah yang tadi ia rasakan berubah menjadi sebuah lubang hitam raksasa di dalam dadanya, menyedot semua cahaya dan harapan. Ia bukan pahlawan yang membalaskan dendam. Ia hanyalah seorang pria bodoh yang terlambat, yang kemarahannya telah membutakan segalanya. Ia telah menjadi pembawa pesan kematian, tetapi pesannya tidak pernah sampai. Beberapa hari kemudian, para orang tua dari Reza, Bagas, dan Dimas datang menemuinya. Anak-anak mereka ikut, berdiri di belakang dengan kepala tertunduk. Wajah-wajah mereka yang dulu angkuh kini penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Mereka datang untuk memohon agar Suryo berhenti. Mereka tidak tahu bahwa Suryo tidak punya apa-apa lagi untuk dilanjutkan. Salah satu dari mereka, Reza, maju dengan langkah ragu. "Pak, kami minta maaf. Kami ingin meminta maaf langsung pada Bu Rania. Bisa tolong berikan alamatnya?" Suryo menatap mereka, wajahnya datar tanpa ekspresi. Kekosongan di matanya membuat para remaja itu bergidik ngeri. Suryo tersenyum, senyum yang paling getir dan menyakitkan.
Kalian tidak bisa meminta maaf padanya lagi, katanya pelan. Kalian sudah membunuhnya, jantungnya berhenti berdetak karena perbuatan kalian. Jadi selamat, kalian bukan hanya pemerkosa, kalian sekarang juga pembunuh. Kata-kata itu menghantam mereka seperti palu godam. Ibu Reza menjerit tertahan, yang lain menatap tak percaya. Mereka akhirnya menyadari skala penuh dari perbuatan mereka. Mereka tidak hanya merusak sebuah malam, mereka telah memadamkan sebuah kehidupan. Suryo membalikan badan dan masuk ke dalam rumahnya, meninggalkan mereka di jalan, terdiam dalam kengerian dan penyesalan mereka yang abadi dan tak berguna. Suryo berdiri di depan sebuah nisan sederhana di pemakaman umum di Solo. Rania Anindita. Nama itu terukir dengan indah. Ia meletakkan sebuket bunga sedap malam di atas gundukan tanah yang masih basah. Angin sore meniup pelan, membawa aroma bunga dan tanah. Tidak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan. Maaf terasa terlalu murah. Penyesalan terasa tak ada gunanya. Ia hanya berdiri di sana, dalam keheningan, membiarkan rasa sakit dan kehilangan mengalir dalam dirinya. Ia telah berjuang untuk keadilan, tetapi pada akhirnya semua orang kalah dalam pertempuran ini. Ia kehilangan segalanya. Rania kehilangan nyawanya, dan para pelaku itu akan hidup selamanya dengan bayang-bayang kejahatan mereka. Di tengah ketenangan pemakaman itu, Suryo akhirnya menangis. Balas dendam telah tuntas. Para pelaku hancur secara mental, hidup dalam ketakutan abadi. Namun, kemenangan ini terasa hampa. Kebenaran yang paling menyakitkan adalah bahwa Rania telah tiada bahkan sebelum keadilan versi Suryo ditegakkan. Semua pengorbanan, semua dosa yang ia tanggung, ternyata untuk arwah yang sudah tenang. Suryo kini sendirian, kehilangan pekerjaan, pernikahan, dan kedamaian hatinya. Ia mendapatkan pembalasan, tetapi kehilangan kemanusiaannya. Keadilan sejati ternyata bukanlah tentang menghukum pelaku, tetapi tentang menyembuhkan korban. Dan dalam hal ini, semua orang telah terlambat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Ini adalah pengingat pahit bahwa terkadang, dalam pencarian kita akan keadilan, kita bisa tersesat di jalan yang paling gelap. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika cerita ini menyentuh Anda. Berlangganan untuk kisah-kisah lainnya, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah yang dilakukan Suryo dapat dibenarkan?